bisa berziarah ke Turki. Karena di Medina ini pernah dipegang oleh Ottoman. Ya, jadi Turki itu lama sekali. Maka itu ornamen-ornamen bangunan-bangunan yang ada di Medina ini hampir menyerupai apa yang ada di Turki. Yang di Turki kebetulan saya sendiri alhamdulillah masuk di sana. Ada masjid biru di sana. Seluruh bangunannya yang di Medina yang kita sholat itu meniru di sana. Dan para arsiteknya juga banyak dari negeri itu, dari Turki. Ya. Maka itu orang Turki kalau masuk sini, Bu, Bapak, PD-nya luar biasa karena memang pernah menguasai negeri ini, ya. Dan orang Saudi sendiri punya jasa atas Turki karena bangunan-bangunan bentuknya semuanya menyerupai apa yang ada di sana. Ya. Dan Ibu Bapak yang berbahagia, Masjid Kiblatain ini, subhanallah, berkaitan dengan perjalanan Nabi tentang menghadapnya ke Aqsa dan ke Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Tetapi fadilah dan keutamaannya persis dengan masjid yang ada di dunia ini. Karena apa? Kapasitas perbedaan masjid yang ada di dunia ini hanya ada 4. Ya, ini Masjid Kiblatain sebelah kiri kita. Ya, ada 2 menara tinggi. Ini tidak menunjukkan Aqsa dan Mekah, bukan, ornamen saja. Ya. Yang bedanya 4 ini, Bu Bapak. 1 apa? Mekah. Nomor 2 Medina. Nomor 3 Aqsa. Nomor 4 apa? Kuba. Karena apa? Sholat 2 rakaat di sana sebagaimana pahalanya umroh. Untuk masjid-masjid yang lain sama kategorinya. Untuk itu pesan yang bisa kita ambil, kita tangkap, saat Anda bernazar, hati-hati. Jadi kalau nazar yang enteng-enteng saja. Nanti kalau suamiku gajinya naik, insya Allah aku buat tumpeng. Kita jangan disebutkan tumpeng besar, tumpeng cukupan, tumpeng kecil, enggak. Tumpeng gitu aja. Kalau subhanallah rezekinya besar, ya bikin tumpeng yang besar. Kalau seumpama cukup, ya walaupun 1 piring, pokoknya bentuknya tumpeng. Itu pesannya, ya. Jadi jangan nanti kalau suamiku naik gaji, aku akan ke Masjidil Quba, harus datang ke sana. Dan itu wajib. Hati-hati ya. Tapi seumpama aku insya Allah nanti kalau suamiku naik gaji jadi pimpinan, aku mau sholat di Kiblatain. Seumpama begitu. Subhanallah, koceknya ada nutupi. Melangkah ke masjid sebelah tetangga cukup sama. Ya, itu pesannya. Artinya untuk bernazar hati-hati ya. Jangan ke masjid 4 ini kecuali dengan perhitungan yang mampu. Okay. Dan yang paling berat dari pelajaran ini, Rasulullah selalu pasrah. Maka itu doa, raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ini yang mencontohkan dan menjalankan adalah baginda Rasul. Beliau tidak berkeinginan untuk menghadap ke Aqsa, tidak berkeinginan, tetap ke Masjidil Haram. Tapi karena perintahnya Allah untuk menghadap ke Masjidil Aqsa, tunduk Rasulullah. Walaupun di situ diiringi ejekan. Saat di sini banyak Yahudi, kiblatnya sana. Katanya Nabi akhir zaman. Katanya Nabi terbaiknya Nabi, pimpinannya Nabi. Kok kiblatnya masih ngekor? Sebagai manusiawi Nabi terusik hatinya. Makanya itu Ibu Bapak, Nabi yang andap asor, yang tawadhu, itu kalau jalan sering menunduk. Jalannya Nabi. Beda dengan kita. Kalau kita nunduk berarti ada barang yang hilang. Iya tak? Itu bedanya kita. Jadi tapi kan kalau Nabi setiap hari jalannya, tapi saat beliau ada di Madinah ini, nunduk, naik, lihat langit. Nunduk, lihat langit. Apa yang diminta Nabi? Ya Allah, pindahkan ya Allah, kembalikan ya Allah kiblat ini ke Makkah Al-Mukarramah. Itu sampai batasnya berapa? 1 tahun dan 6 bulan, 18 bulan. 1 tahun setengah. Itu sabarnya Nabi. Ingat, orang tidak dosa, orang yang tidak melakukan kesalahan, selalu tunduk. Sebaik-baik ciptaan Allah, Habibullah, kekasih Allah, masih sabar saat memohon kepada Allah. Pelajarannya yang patut kita petik, kembalikan kepada diri kita. Saat kita punya keperluan, keinginan, istiqomahlah, sabarlah, terus jangan putus-putus, dan jangan sampai putus asa untuk selalu memohon kehadirat Allah. Yang kadang-kadang kita orang baru muter seminggu tasbih, sudah dibanting tasbihnya. Ya, ada yang kadang-kadang sambil ngedumel mulut sampai capek sudah, pikir ini kesana kemari tidak. Coba lihat Nabi ini 1 tahun setengah memohon 1 permohonan,
saat Nabi sholat zuhur di tempat tadi itu, di masjid Kiblatain tadi itu, sholat zuhur 2 rakaat dengan sahabatnya yang bernama Dzul Yadain. Itu menghadap ke Masjidil Aqsa 2 rakaat. Saat beliau mau berdiri 2 rakaat berikutnya, turun wahyu Allah, laqad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawallu wujuhakum syatra. Turun ini ayat baru langsung 180 derajat, 2 rakaatnya menghadap ke Masjidil Haram. Di situ maka sebagai momentum terpenting di situ dibangunlah Masjid Kiblatain. Begitu hikayatnya. Oke? Kalau jenengan hadir di halaqat zikir, majelis-majelis zikir, ada khilaf di antara ulama ini. Ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar. Maka diijma oleh ulama, kejadiannya, waqi'iyahnya itu saat zuhur, berita sampai ke sahabat pada asar. Maka menjadilah kesatuan visi misi. Karena apa, ibu bapak yang berbahagia, banyak kita ini sering berbeda pendapat, tapi tidak diiringi dengan argumen, maka tidaklah titik pertemuan akan bertemu. Ya, maka kita sangat bersyukur kepada para ulama-ulama sudah menghantarkan kita kepada pola pemikiran yang baik dan benar, tinggal kita mengenyamnya, tinggal kita memutolaahnya, dan paling akhir untuk mengetahui dan mengamalkannya. Ya, demikian. Dan sabarnya Rasulullah ini yang patut kita contoh dan kita tiru. Orang yang sudah sabar, dilatih, diuji oleh Allah, tetap dengan kewengkelan dan kesabarannya, titik hasilnya apa? Turun ijabah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ya. Demikian ibu bapak yang pertalian dengan sejarah antara Masjidil Khandaq dan Masjid Kiblatain. Dan sekarang insya Allah kita akan meluncur ke Gunung Uhud, tempat kancah gejolak peperangan Uhud. Ibu bapak yang berbahagia, Uhud adalah ahad, dan satu-satunya gunung tertinggi adalah satu ini yang disebut Uhud. Dan di sini mata pencahariannya adalah pertanian, karena tanahnya sangat subur sekali, dan air juga banyak melimpah di sini. Kecuali di Mekah, Mekah adalah daerah pebukitan, seluruh bukit, dan diiringi dengan sulitnya air. Maka Allah memberikan mukjizatnya kepada Nabi Ismail alaihissalam hingga sampai datangnya Rasul terakhir, Rasulullah, dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering apapun kondisi dan keadaannya. Diminum berapa juta manusia datang sebagai tamunya, sedikit pun tidak berkurang. Ukuran akal manusia itu tidak mungkin, makanya sampai disebut 7 keajaiban dunia. Satu di antara adalah air Zam-Zam. Alhamdulillah. Uhud juga ibu bapak sebagai tamtsil. Apa tamtsil itu? Perumpamaan. Maka itu ibu bapak setiap hari kalau di Masjidil Haram Madinah itu as-salatu 'alal mayyit, as-salatu 'alal maitah, as-salatu 'alal amwat, itu sebagai petunjuk, pedoman bagi orang yang ingin mengikuti salatul jenazah. Karena setiap ada lantunan suara tersebut, maka di sana ada mayyit atau mayyitah atau beberapa orang yang meninggal hadar, bukan gaib, ada di depan situ. Dan baik itu penduduk Madinah ataupun sekaligus tamu-tamu Allah. Di sanalah disalatkan. Maka tamsil Rasulullah, perumpamaan pahala bagi orang yang mensalitinya itu adalah qirat. Maka sahabat tidak memahami makna qirat. Apa qirat itu ya Rasulullah? Maka disebutkan oleh Nabi, qirat itu bak laksana gunung Uhud itu diganti menjadi emas. Itulah pahalanya orang yang melaksanakan sholat jenazah. Sekaligus bagi mereka yang langsung mengikutkan atau menghantarkan untuk pemakamannya, maka bagi mereka mendapatkan qiratain, 2 qirat, 2 gunung Uhud yang diganti dengan emas. Inilah gunung Uhud ibu bapak sebelah kiri kita. Keseluruhannya ini disebut gunung Uhud yang kurang lebih panjangnya 7 km. Makanya kadang-kadang akal kita ini tidak bisa menerima. Ya, maka itu yang bisa menerima adalah hati dan iman. Ya, ini barangkali kalau emas ini bu bapak, ini bentuk wujud asli sampean sholat apa ngangkat itu? Nah ini pertanyaan kecil aja. Kira-kira kalau ini betul-betul diganti emas oleh Allah,
Sampai kira-kira sholat jenazah apa pulang bawa emas ini? Ya itu kelas kita ya. Ya bukan berarti lebih baik. Ya kalau kita mengatakan lebih baik, kita congkak sekali, berarti lebih baik dari Nabi. Karena Nabi itu tamsil. Nomor 2 ibu bapak, tamsil percintaan. Ya, jadi percintaan, Nabi pernah mengatakan al-Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud ini cinta kepada aku, katanya Nabi, dan aku juga mencintainya. Jadi ibu bapak jangan dikira hanya kita manusia yang cinta kepada Nabi. Bahkan ada yang benci, ada yang mengkufuri, ada yang memusuhi luar biasa. Maka itu kenikmatan bagi kita yang mengimani dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan gunung ini juga pernah bergerak saat Nabi naik ke atas. Jadi waktu saat Nabi naik ke atas, Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu bergerak. Bergerak itu merasa senang diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, uskuti, diam, usbuti, jangan bergerak. Fa'innaka fauqakun nabi, sesungguhnya yang di atasmu adalah Nabi, wasiddiq, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka mendengarkan ucapan Nabi dan diam. Maka itu patut kita yakini, patut sebagai bahan pemikiran kita, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah sesungguhnya hidup di sisi Allah dan bertasbih kepada Allah hingga bisa memahami apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Okay? Dan satu di antara gunung nanti yang ada di surga ya Allah adalah gunung Uhud ini. Tentunya dengan cara pola yang Allah mau, bukan dengan cara pola akal kita. Ya. Jadi karena apa? Di surga itu ibu bapak yang disifatkan oleh Nabi, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Sifatnya surga itu tidak seperti yang kita lihat. Senikmat, seindah apa yang kita lihat kalah dengan surga. Sehebat cerita yang kita dengarkan kalah dengan surga. Sebagus apa yang terlintas di dalam hati tidak akan bisa keindahannya mengungkuli surga. Maka itu yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau ini nanti ada di surga, tentu dengan keinginan Allah. Ibu bapak yang ada saudara kita di Bukit Rendah ini yang disebut Jabal Rumah, Bukit Pemanah. Ya, ini Bukit Pemanah, dan yang besar semua ini adalah Jabal Uhud. Ibu bapak